Pernah kebayang nggak gimana jadinya kalau penipu justru kena tipu? Nah, hari ini kita bakar bedah salah satu kisah klasik paling cerdik dari Abu Nawas. Judulnya Strategi Maling. Sebuah cerita yang ngebuktiin kalau senjata terkuat itu, ya, akal. Nah, ini dia nih pertanyaan intinya. Gimana kalau sekelompok penipu profesional yang ngerasa jago banget, malah coba ngakalin orang yang jauh lebih lihai dari mereka? Ini bukan sekedar cerita tipu-tipu biasa, ini tuh udah kayak pertandingan catur psikologis. Yuk kita lihat siapa yang bakal kena skakmat. Oke, kita masuk ke bagian pertama, keledai dan kambing. Disinilah semua drama dimulai. Kita bakal lihat gimana situasi yang kelihatannya biasa banget, orang lagi butuh duit, justru dijadiin panggung buat sebuah penipuan yang, jujur aja, direncanain dengan sangat matang. Setiap penipuan yang sukses itu kan selalu dimulai dari satu hal, nemuin target yang tepat. Nah, bagi 4 pencuri ini, Abu Nawas yang lagi kepepet butuh uang kelihatannya target yang sempurna. Mereka nggak ngelihat seekor keledai, mereka ngelihat sebuah kelemahan yang bisa banget dieksploitasi. Ini bukan sekedar bohong biasa loh, ini adalah strategi gaslighting klasik. Coba perhatiin polanya, setiap pencuri ngulangin kebohongan yang sama persis. Kambing, bukan keledai. Dengan nyerang persepsi Abu Nawas dari berbagai sudut, mereka tuh nggak cuma nyoba nipu dia, tapi juga bikin dia ragu sama kewarasannya sendiri. Benar-benar efektif dan kejam banget. Dan ya, strategi kejam itu berhasil. Di bagian kedua ini, kita bakal lihat momen jatuhnya seorang jenius. Ini nunjukin kalau orang sepintar Abu Nawas sekalipun bisa jadi korban kalau keyakinannya diserang terus-terusan tanpa henti. Cuma 3 dirham. Coba deh bayangin, betapa rendahnya harga itu buat seekor keledai yang sehat. Angka ini tuh bukan cuma soal harga, tapi ini adalah sebuah penghinaan. Ini nunjukin betapa suksesnya penipuan mereka. Mereka nggak cuma nipu Abu Nawas, mereka ngerampok dia di depan mata. Dan inilah hasilnya. Di titik ini, realitas Abu Nawas udah bener-bener hancur. Kebingungan total bikin dia akhirnya nyerah. Dia jual aset berharganya seharga kambing murah dan pulang cuma bawa rasa kalah yang pahit banget. Kadang-kadang kita butuh orang lain buat nyadarin kita kan? Nah, kata-kata istrinya ini ibarat tamparan keras di muka Abu Nawas. Seketika, kabut kebingungannya hilang dan yang tersisa cuma kebenaran yang memalukan. Dia udah kena tipu. Disinilah rasa malunya berubah jadi percikan api buat balas dendam. Tapi, jangan pernah meremehkan seorang Abu Nawas. Kekalahan ini bukan akhir cerita, malah jadi awal babak baru. Sekarang, sang korban berubah jadi sang pemburu, dan senjatanya cuma sebatang tongkat kayu sederhana yang sebentar lagi bakal jadi tongkat ajaib. Nah, ini dia kuncinya. Abu Nawas mutusin buat gak ngelawan pakai amarah, tapi pakai kecerdikan. Dia bakal mainin permainan yang sama persis kayak yang para pencuri itu lakuin. Dia ambil benda paling biasa, sebatang tongkat, dan mulai membangun sebuah cerita, sebuah legenda di sekelilingnya. Coba lihat deh, betapa cerdiknya Abu Nawas ngebangun mitos ini. Setiap tindakan ajaib yang dia lakuin, itu sebenarnya udah dia atur dari awal. Kayak pas di restoran, dia udah nitipin uang dulu ke pemiliknya. Dia lagi nenun jaring yang rapi banget. Dan para pencuri itu sama sekali nggak sadar kalau mereka adalah mangsanya. Jaringnya udah ditebar, umpannya udah dipasang. Para pencuri yang masih mabuk kemenangan dan dibutain sama keserakahan sama sekali nggak curiga. Mereka ngelihat ada peluang emas lagi. Nggak sadar kalau kali ini justru merekalah yang jadi targetnya. Perbandingan ini benar-benar nunjukin kejeniusan balas dendam Abu Nawas. Dia nggak cuma ngambil balik kerugiannya, dia membalikannya berkali-kali lipat. Dari 3 dirham perak jadi 100 dinar emas. Ini bukan soal duit lagi, ini soal ngebuktiin siapa penipu yang sesungguhnya. Ini dia, momen puncak dari sandiwaranya. Dengan pura-pura nolak, Abu Nawas bikin tongkat itu kelihatan kayak harta paling berharga di dunia. Dan para pencuri itu matanya udah ijo karena serakah, nelan umpannya bulat-bulat. Mereka nukerin semua hasil curian mereka cuma buat sepotong kayu. Dan sekarang kita sampai di bagian yang paling memuaskan, tagihan terakhir. Momen di mana keadilan puitis bakal disajikan langsung buat para penipu. Anda bisa ngerasain kan tegangnya di sini? Kepercayaan diri mereka tuh udah setinggi langit. Mereka pikir mereka udah megang kunci menuju kekayaan tak terbatas. Padahal mereka sebentar lagi bakal berhadapan sama kenyataan yang pahit. Dan jeder, ini dia pukulan telaknya. Cuma dengan satu kalimat dari pemilik kedai, seluruh penipuan Abu Nawas terungkap. Kebenaran yang simpel tapi menghancurkan. Tongkatnya sama sekali nggak ajaib.
Yang ajaib itu kecerdikan Abu Nawas dalam merancang semua ini. Nah, inilah akhir dari cerita mereka. Momen di mana kesombongan mereka hancur berkeping-keping. Mereka akhirnya sadar kalau mereka udah dipermainkan sama orang yang mereka anggap bodoh. Mereka nggak cuma rugi uang, mereka rugi muka, dan dapat pelajaran berharga soal keserakahan. Kisah Abu Nawas ini ninggalin kita dengan satu pemikiran yang menarik. Kalau kita berhadapan sama tipu daya, senjata terbaik itu bukan kekerasan atau kekuatan. Terkadang, senjata terbaik itu adalah cerita yang lebih cerdas. Sebuah pelajaran abadi bahwa otak akan selalu menang melawan otot.